Ini balik lagi nih Ustadz Ya. ke perselingkuhan. Tadi kan kita bahasnya tentang si cowoknya. Ini kalau misalkan dari sisi ceweknya atau istrinya, apa sih yang harus dilakuin gitu Ustadz ketika suami itu selingkuh gitu? Apakah kita sebagai wanita istri kita minta cerai kah atau gimana Ustadz? Langsung gitu ya. Iya. Iya. Gini, Napas agak berat. agak berat ya Ustadz. Yang namanya hati memang tidak mudah untuk ditebak. Iya. Saya tahu perasaan dan ya terasalah perasaan jika ada seorang perempuan yang mencintai suaminya, seorang istri yang mencintai suaminya tapi kemudian diselingkuhi atau ditinggal. Pasti sakit, pasti Benar, sakit, pasti Ustadz. pasti sakit. Apalagi katanya perempuan itu dalam pepatah bahasa Arab disebut al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Iya, Tapi pantulan cahayanya nggak tidak bisa. akan sama seperti sedia Iya, kala. benar. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Waduh. Kalau sudah menggores hati luka di hati perempuan, maka kita akan sulit untuk mengembalikan perasaan baik itu. Udah tergores, udah Iya. pecah, duh. Makanya Bisa ini diapa-apain lagi. pesan sebelum menjawab Iya. pertanyaan Mas Dani ya. Iya, iya. Pesan untuk para suami, untuk laki-laki, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Benar. Jangan mudah. Saat kamu terbersit untuk menyakiti hati perempuan, bayangkanlah wajah ibumu. Iya. Karena ibumu adalah seorang perempuan. Ketika kamu ingin menyakiti seorang perempuan, bayangkanlah wajah adik atau kakak perempuanmu. Atau bayangkanlah jika engkau punya anak perempuan, bayangkanlah wajah anak perempuan. Jika sudah terbersit bayangan itu, kamu tidak akan punya Iya. pikiran untuk menyakiti hati Nggak perempuan. mungkin rela sih. Gak mungkin Ustadz. rela. Iya. Saya jadi ingat istri saya jadinya kan. Iya. Gitu Mas Dani. Jadi ini poin-poinnya sebelum menjawab pertanyaan tadi. Iya. Nah jika ada seorang istri yang mungkin sudah kejadian ya, ternyata seorang suami itu selingkuh. Maka yang pertama sikap kita adalah terima dulu. Terima bahwa ini sudah terjadi. Kan gak mungkin, Tiba-tiba kenapa langsung ini marah. terjadi? Wah, udah terjadi. Udah sikap terima dulu. Sikap terima, husnuzon kepada Allah. Pasti ada hikmah yang sedang Allah titipkan. Boleh jadi ada pesan cinta di balik sesuatu yang menyakiti hati kita. Itu pertama. Yang kedua, tenang. Relax dulu. Jangan kemudian tiba-tiba pecah aduh gitu. langsung apa Panik gitu ya. Oke. Tahan, tenang. Berarti tenang ini nggak perlu tiba-tiba langsung nelpon keluarga. Ma ini. Ya termasuk itu. Jangan Termasuk dulu. kalau sudah berumah tangga, jangan mudah menceritakan persoalan rumah tangga kita dengan orang tua kita. Iya, apalagi ke teman ya. Ustadz ya. Apalagi ke orang teman, tua aja. apalagi ke sosial media status. Wah, iya. Ada penelitian ini Mas Dani ya, 80% orang yang baca status kita itu enak ngelihatnya. Enak. Mending kalau kemudian iba, ya Allah, aku berprihatin ya sama kamu. Ah, itu mah cuman itu mah bukan yang sebenarnya gitu. Yang ada enak. Kalau yang benci nyukurin kita. Syukur. Makanya gue bilang jangan mau sama dia dan segala macam. Jadi gimana Ustadz? Keep. Tahan dulu. Sabar, tenang. Cross check. Pastiin dulu. Hati-hati ya. Apalagi kalau kita cuman ngedengernya dari orang lain. Cuman kemudian baca WA-nya dia. Baca sosmednya dia saja gitu. Nah terus gimana cara cross check-nya? Ajak suami kita duduk bareng, ngobrol. Sayang, ini kira-kira bener enggak? Sekeras-kerasnya hati laki-laki, Mas Dani, pasti dia punya sisi kelembutannya. Sentuh kelembutannya itu dengan kelembutan seorang perempuan. Kalau sekarang laki-laki sudah berbuat salah dan kita juga ngotot marah sama laki-laki kita, ujungnya apa yang terjadi? Piring pecah kan? Iya, berantem Ustadz. Berantem. Laki-laki mau tidak mau secara psikologis dia punya apa ya, kehormatan gitu. Apalagi saat itu dia lagi jenuh tuh sama istrinya. Iya, apalagi saat itu dia sedang punya persoalan, sedang jenuh, kemudian diinterogasi ya. Iya. Karena beda, ditanya dengan diinterogasi beda. Nah kita tuh banyak, jadi istri tuh seakan-akan menginterogasi suami kita. Iya.
Iya, iya. Interogasi itu belum selesai jawaban udah ditimpa lagi dengan pertanyaan lain gitu kan. Jadi gimana caranya? Belajar tenang, belajar untuk komunikasi, ngobrol, dan jika kemudian hasilnya adalah ternyata benar suami Iya. kita selingkuh, tanyakan, sayang, ayah, apa alasannya? Kenapa? Aku Apa sudah bosan. apa yang kurang dari kita misalnya, agar kemudian jadi muhasabah juga buat kita sebagai seorang istri. Boleh jadi ada hal-hal yang mungkin suami kita tidak inginkan dalam hidup kita tapi kita tampilkan selama ini. Iya, iya. Kan kita nggak pernah tahu yang membuat suami kita berbuat hal seperti itu. Ngobrol, Kayak ada mungkin unek-uneknya tapi unek-uneknya nggak apa? tersalurkan gitu loh. Karena Oke. mungkin kurang komunikasi tuh Benar, kurang Ustaz. komunikasi. Nah setelah itu, setelah dia tahu ternyata alasannya adalah misalnya, ya kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kan pasti nyalahinnya ke kita tuh. Iya. Kita boleh balikin. Kalau dia udah nyalahin kita boleh balikin. Ayah, bunda akui kesalahan itu. Bunda akui kekurangan itu. Tapi juga ini pelajaran bagi ayah. Ayah juga harus belajar untuk mengendalikan ego nafsu ayah. Menundukkan mata ayah. Bahwa apa yang dilihat oleh ayah di perempuan lain itu ada di bunda juga gitu. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Yuk berbenah. Kalau masih bisa dilanjutkan, satu sama lain saling menerima, kenapa enggak untuk Baik. mempertahankan Iya, rumah tangga baiknya itu? dilanjutin Ustaz. Pertahankan karena tidak Pertahankan. mudah kan. Iya. Pertahankan, maafkan kesalahan. Adapun dosa dia yang sebelumnya, Ya. biarkan menjadi urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita untuk menghadirkan hati yang lapang, memaafkan kesalahannya, itu menjadi kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi kalau Masya ada Allah. istilah suara hati istri gitu ya, Iya, yang iya, terus iya. disakiti oleh suaminya, Kayak sinetron kayak apa? sinetron nih. Kalau misalnya Halo ya ya. ngerasa bahwa sakit banget Ahilman, sakit banget Ustadz, nggak bisa Ustadz gitu ya. Kalau saya sih jika kita punya kemampuan untuk bersabar, bersabarlah. Harusnya bisa Ustaz ya. Kalau bisa, Kalau bisa ya. karena dalam kesabaran itu ada pahala yang begitu besar yang Allah siapkan. Wah, Masya Allah. Dan kalau Mantap sudah tuh. mikirnya begitu, Mas Dani, kalau sudah mikirnya pahala yang besar dari Allah, bahwa kita paham dunia ini cuman tempat singgah kita saja, bukan tempat akhir daripada segalanya, maka kita akan yakin pada ujungnya yang akan mendapatkan sisi kebaikan dari apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tergantung apa yang terbaik dari Allah. Tapi dengan catatan nggak ngulangin lagi Ustaz. Nah, setelah itu bangun komitmen di antara Iya. keduanya untuk tidak mengulangi kembali. Tapi kalau sudah berulang-ulang, Wah, sudah udah berulang-ulang, tinggalin sudah aja Ustaz. berulang-ulang. Itu nggak bener tuh suaminya. Ya, cobalah. Apa sih yang mau dicari? Iya. Apa sih yang mau dicari? Jangan-jangan orientasinya salah selama ini. Iya, dia tuh nafsu kali mungkin. Nafsu. Takut dosa nikah ya kan. Betul, Tapi betul. udah bosan, aduh nafsu yang lain, Betul. selingkuh lagi. Dan ini juga penting sih untuk teman-teman perempuan, jika ada seorang laki-laki yang dia sudah menikah, kemudian mencoba mendekati Anda, jangan mudah menerimanya. Iya, iya, iya. Tapi kan cinta Ustadz, dia perhatian banget sama aku Ustadz. Gitu kan. Aduh. Dengan bahasa-bahasa yang Dibutakan dihadirkan dengan selama ini cinta. misalnya ya. Pertimbangkan dengan matang. Pertimbangkan dengan matang. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, sedangkan di sisi lain ada perempuan lain yang tersakiti karena pilihan yang Dari kamu ambil. awalnya aja itu udah nggak baik, Betul. banyak yang disakiti. Jadi pikirkan matang-matang gitu ya. Iya, iya. Kita kan pengen bahagia, Ustadz, yang penting aku bahagia aja. Iya, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia sedangkan di atas penderitaan orang lain gitu. Begitupun juga seorang suami, seorang laki-laki juga harus mikir juga, kalau kamu ingin membahagiakan orang yang kamu cintai, mana mungkin kamu memulainya dengan menyakiti sisi orang lain lagi gitu.